Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur atas anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersekutu dan beribadah dalam kebaktian Minggu pagi hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Untuk kehikmatan suasana dalam kebaktian, kami mohon kita semua menjaga ketenangan dan ketertiban selama ibadah berlangsung. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan gereja, dapat menghubungi majelis jemaat atau tata usaha gereja. Berikut ini akan dibacakan warta lisan pada Minggu pagi ini. Yang pertama, pelayanan firman Tuhan GKI Indramayu kebaktian umum pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Sadinata, Pos Jemaat Losarang dan Bajem Eretan dilayani Bapak Yosef dan Danji. Yang kedua, ibadah Minggu Jemaat GKI Indramayu di gedung gereja selama masa pandemi akan diadakan satu kali kebaktian umum pada pukul 8.00 pagi dengan menggunakan liturgi yang disesuaikan pada masa pandemi sesuai panduan dari Sinode GKI. Yang ketiga, pada kebaktian hari Minggu ini ada 2 persembahan, kotak hitam untuk kas gereja dan kotak coklat untuk persembahan khusus tanggung jawab bersama GKI Indramayu untuk klasis Sinode Wilayah dan Sinode GKI. Yang keempat, pelantikan personalia Badan Pelayanan GKI Indramayu masa pelayanan 20 tahun 2020-2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu ini, 9 Agustus 2020. Nama-nama calon personalia Badan Pelayanan GKI Indramayu masa pelayanan 2020-2022 dapat dilihat di warta jemaat. Dimohon kepada semua jemaat selama ibadah berlangsung mengikuti protokol kesehatan. Demikian warta lisan Minggu hari ini. Jemaat diundang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Tema kebaktian hari ini, percayalah, banyak hal yang di dalam hidup ini yang dapat membuat kita merasa takut. Rasa takut yang berlebihan dan menguasai diri kita membuat kita lumpuh, tak berdaya. Namun saat kita mau datang kepada Tuhan, percaya dan memusatkan hidup kita kepadanya, maka kita akan dibuatnya sanggup meneruskan hidup dan karya kita bersama Tuhan. Kini saatnya kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan, ada begitu banyak hal yang dapat membuat kami takut. Seringkali kami membiarkan rasa takut itu menguasai kami sehingga kami tidak lagi menaruh percaya kepadamu. Kami justru semakin menjauh daripada Tuhan, sehingga kami semakin menjadi tak berdaya, padahal Engkau rindu memeluk kami, menuntun kami, memulihkan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang ada di dalam kami terus mengingatkan dan menuntun kami, agar senantiasa percaya dan mau berjalan di hadapan perkenanan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang mengasihi dan menyayangi kami pada saat ini, kami kembali hendak membuka telinga kami, hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja dan memberikan kami pengertian, serta mampukanlah kami untuk dapat menghidupi firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 sampai 18. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 sampai 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang.
Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan. Antar bacaan diambil dari Mazmur 85 ayat yang ke-9 sampai 14. Mazmur 85 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dari negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Bacaan kedua diambil dari Roma 10, ayat yang ke-5 sampai 15. Roma 10 ayat yang ke-5 sampai 15. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya dengan dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia?
Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 14 ayat 22 sampai 33. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, tema kebaktian pada hari ini adalah percayalah. Ketika orang ditanya, percaya enggak sih kamu akan Tuhan? Oh, percaya. Saya percaya akan Tuhan. Tetapi apakah sebenarnya arti dari percaya itu? Percaya berarti mengakui, yakin bahwa sesuatu itu memang benar ada dan benar-benar nyata. Bisa juga dimengerti percaya artinya menganggap atau yakin bahwa kalau berkaitan dengan manusia, seseorang itu jujur. Orang jujur pasti dipercaya. Dia tidak akan punya niat yang jahat dan sebagainya. Percaya juga bisa dimengerti sebagai yakin benar akan kemampuan, kapasitas seseorang atau sesuatu. Bahwa dia sanggup menyelesaikan suatu fungsi. Dia sanggup untuk memenuhi harapan-harapan kita. Nah, dalam hidup beriman, kita tidak percaya pada manusia atau sesuatu yang lain, tetapi percaya kepada Tuhan. Kita tidak percaya kepada kepandaian, kepada harta, pada jabatan, pada koneksi, ya, atau pada pengalaman-pengalaman yang kita punya, tetapi kita percaya semata-mata kepada Tuhan. Orang percaya pada Tuhan
Kalau dari pengertian tadi, maka orang itu menganggap atau yakin betul bahwa Tuhan benar-benar nyata, benar-benar ada, dan bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan dan menopang kehidupannya. Rasa percaya itu begitu penting, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup. Mengapa dikatakan begitu penting? Sebab tanpa rasa percaya, kita tidak mungkin punya relasi yang baik dan berkelanjutan dengan siapapun itu, termasuk dengan Tuhan, dengan manusia. Kalau kita tidak percaya pada seseorang, tentu kita akan sulit membangun relasi dengan orang itu. Bawaannya curiga melulu, bawaannya mungkin prasangka yang negatif, sehingga sulit menjalin relasi yang baik dan berkelanjutan. Dalam hal apapun, dalam bisnis pun tanpa rasa percaya tidak akan terjadi hubungan kerjasama, transaksi bisnis. Dalam kehidupan dunia pendidikan, kalau seorang murid nggak percaya sama gurunya, nggak akan terjadi proses belajar mengajar yang baik. Maka rasa percaya dibutuhkan dalam segala aras kehidupan. Tapi pertanyaannya, mengapa orang biasanya sulit untuk percaya? Bisa jadi orang sulit percaya karena dia belum mengenal kualitas seseorang. Misalnya kita baru berjumpa dengan seseorang namanya A, otomatis kita percaya, kayaknya kok nggak mungkin ya. Kita harus kenal dulu siapa ini orangnya, kita harus kenal dulu kualitas pribadinya, karakternya seperti apa. Orang belum atau sulit percaya bisa jadi karena dia belum benar-benar mengenal kualitas seseorang. Bisa juga karena dia punya pengalaman masa lampau yang buruk dengan seseorang, atau dengan suatu peristiwa tertentu sehingga dia sulit untuk percaya lagi kepada seseorang. Atau bisa jadi karena dia belum melihat bukti yang nyata. Itu kenapa orang belum atau sulit percaya. Sebaliknya, mengapa seseorang bisa percaya? Tentu saja alasannya sebaliknya, ya. Karena dia merasa yakin akan kapasitas, kemampuan seseorang atau sesuatu. Dia punya pengalaman yang baik akan seseorang atau sesuatu, maka dia percaya. Saya berikan contoh yang sederhana. Kalau orang katakanlah bepergian keluar pulau, ya, menyeberang laut. Sekarang ada pesawat terbang, dia memilih mengendarai atau menumpang pesawat terbang. Kenapa? Dia pasti orang percaya bahwa pesawat terbang itu akan sanggup menghantar dia ke tempat tujuan. Dan dia percaya di pesawat itu ada pilot, seorang pilot yang meskipun dia tidak lihat, tidak kelihatan, tetapi pilot itu akan sanggup mengemudikan pesawat dan membuat pesawat itu dapat mendarat sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, kalau boleh diibaratkan, seandainya hidup beriman kita itu mirip dengan kisah pilot dengan penumpang pesawatnya. Penumpang pesawat nggak lihat sang pilot, tetapi dia percaya pilot sanggup menerbangkan pesawat sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Kita memang nggak melihat Tuhan secara kasat mata, secara langsung, secara jasmani, tapi kita percaya Dia ada. Kita percaya bahwa Dia sanggup membawa kita ke tempat tujuan dengan selamat. Tetapi sayang, kadang saat persoalan melanda hidup kita mulai takut. Kita mulai bimbang, kita mulai ragu, kita mulai kehilangan fokus. Fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, tetapi mungkin kepada rasa takut, kepada rasa ragu, bimbang, masalah-masalah hidup kita. Sehingga rasa percaya kita makin berkurang. Dalam bacaan pertama, kita mungkin sering mendengar kisah tentang Nabi Elia yang begitu sangat heroik berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Dengan gagah berani, Elia menentang mereka dalam sebuah kontes dalam tanda petik. Bahwa Allah yang menjawab dengan api dialah benar-benar Allah. Elia sangat yakin dan percaya akan kuasa Tuhan yang menyertainya. Dan benar saja, Elia dalam tanda petik memenangkan kontes. Karena Tuhan menjawab Elia dengan menurunkan api yang menyambar habis korban bakaran yang sudah disiapkan, bahkan yang sudah disiram air begitu banyak.
Sementara nabi-nabi Baal itu sekalipun mereka memanggil Allah mereka, bahkan sampai menoreh-noreh tubuh mereka dengan pedang, ya, dengan tombak, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya apa? Segenap rakyat, orang-orang Israel yang menyaksikan peristiwa itu percaya kepada Tuhan. Dan Nabi Elia dengan gagah berani memerintahkan, tangkap itu semua nabi-nabi Baal, 450, jangan ada yang tersisa, tangkap semua. Dan Elia dengan tangannya sendiri membunuh atau menyembelih ke 450 nabi Baal itu. Tetapi baru sebentar kejadian yang begitu ajaib dan dahsyat dialami Nabi Elia, melihat kuasa Tuhan. Namun seorang perempuan bernama Isabel ternyata mampu membuat Nabi Elia tidak berdaya dan sangat ketakutan. Isabel katakan dalam rencananya bahwa Elia akan kubuat nasibnya seperti nabi-nabi Baal itu yang dia sembelih. Elia mendengar rencana Isabel, dia sangat takut, dia melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Dalam ketakutannya, dalam keputusasaannya, apa kata Elia? Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, Elia mengatakan, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku, ambil nyawaku. Pertanyaannya, di manakah rasa percaya Elia kepada Tuhan yang ajaib itu, yang baru saja menyatakan kuasanya? Mengapa rasa percaya Elia kepada Tuhan seolah-olah lenyap, tak berbekas, tak bersisa, hanya karena satu orang perempuan bernama Isabel? Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tahu ketakutan Elia. Tuhan sapa Elia lewat malaikatnya, bahkan lewat dirinya sendiri. Tuhan bangkitkan kembali semangat Elia dan hidup Elia. Itu kisah Nabi Elia. Sementara dalam kisah Injil hari ini unik diceritakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus takut. Tetapi menarik, unik. Kenapa unik? Takutnya bukan terhadap angin sakal yang menerjang perahu mereka, yang mengombang-ambingkan perahu mereka, tetapi dikatakan mereka takut ketika pada jam 3 malam, ya, masih gelap, Yesus mendekati perahu mereka dengan berjalan di atas air, dan mereka menyangka Tuhan Yesus hantu. Ini unik, saudara, ya. Jadi takutnya bukan karena gelombang itu, karena mungkin sudah sering mereka hadapi gelombang itu. Tapi mereka justru takut terhadap Tuhan Yesus sendiri. Mereka berteriak-teriak ketakutan. Dan seorang dari antara murid Tuhan Yesus, Petrus, ingin membuktikan bahwa yang datang itu memang benar Tuhan, bukan hantu. Petrus katakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apa kata Yesus? Datanglah. Dan Petrus turun dari perahu, dia berjalan di atas air mendapati Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian ketika dirasa oleh Petrus ada tiupan angin, ya, mungkin bulu kuduknya berdiri, kemudian menerpa kulitnya, dia mulai takut. Dia tidak lagi fokus pada Tuhan Yesus dan dia tenggelam. Nah, bukankah iman percaya kita kepada Tuhan kadang seperti Elia? Pada suatu saat kita begitu yakin, begitu sangat percaya akan kuasa Tuhan, terutama saat kita dalam kondisi yang begitu sangat baik. Tetapi pada saat yang lain kita meragukan, kita tidak lagi mempercayai kuasanya yang ajaib dalam hidup kita, khususnya saat kondisi mengancam kehidupan kita. Mungkin juga kita seperti murid-murid Tuhan Yesus, terutama Petrus. Kita perlu bukti untuk bisa percaya pada Tuhan sebagaimana Petrus perlu bukti untuk berjalan di atas air itu. Dan kita juga segera takut ketika kita berhadapan dengan masalah yang seolah-olah akan menenggelamkan hidup kita, sehingga kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang kuasanya ajaib dan sanggup menolong kita. Kita menjadi was-was, hati kita tidak tenang. Padahal Tuhan Yesus katakan, tenanglah, percayalah, tenanglah.
Sesungguhnya tidak ada persoalan seberat apapun yang sanggup menenggelamkan dan menghancurkan hidup kita kalau kita percaya akan pertolongan Tuhan. Dan berdoalah supaya ketakutan tidak menguasai hati dan pikiran kita. Supaya iman percaya kita pada Tuhan tidak hilang saat gelombang persoalan datang melanda hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Iman Rusuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan yang hidup yang kekal. Amin. Kita memasuki liturgi pelayanan pelantikan Badan Pelayanan Jemaat. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umatnya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah itu. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita hari ini akan dilantik sebagai Badan Pelayanan Jemaat di GKI Indramayu untuk masa pelayanan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Mari kita menaikkan doa syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik adalah sebagai berikut. Komisi Anak, Ketua Veronika Irawan, Sekretaris Ronjani, Bendahara Kristanti Santoso, Bidang Kesaksian dan Pelayanan Anita Purnama dan Kristanti Santoso, Persekutuan Sumihana Tobing dan Rosli Nadeak, Pembinaan Osdiana Romauli, Aritonang dan Salina Sitepu, Sarana Penunjang Ronjani, Guru Sekolah Minggu Sumihana Tobing, Kristanti Santoso, Anita Purnama, Osdiana Romauli, Aritonang, Salina Sitepu, Rosli Nadeak, Veronika Irawan. Komisi Remaja, Immanuel Jonathan Ginting, Doni Stefanus Pelupesi, Esterlita Griselda Ginting, Tesalonika Damayati Panjaitan. Bidang Kesaksian dan Pelayanan, Riki Siombing dan Matilda Eunike Andrea Raja Guguk. Persekutuan Roy Kalpin Panjaitan, Angga Fran Yoga Siagian, Manase Daud Immanuel Alojaha. Pembinaan Rian Jonathan Tambunan dan Ananda Gabriela Putri Siagian. Sarana Penunjang Julien Tetani Budianto dan Eugenia Ginting. Komisi Pemuda, Ketua Rasmita Carolina Ginting, Sekretaris Niko P. Pasaribu, Bendahara Heti Panjaitan. Bidang Kesaksian dan Pelayanan Zaki Ricardo Nababan, Persekutuan Sorintah dan David Yordan, Pembinaan Panji Empane, Sarana Penunjang Tri Utomo Kalamsyah.
Komisi Dewasa, Ketua Pristila Darmina, Sekretaris Indra Mike Tison Sinaga, Bendahara Tanti Dewi Setiawati. Bidang Kesaksian dan Pelayanan, Tatik Kartikasari dan Dina Paini. Persekutuan, Murni Handayani dan Suharmani Kristanti. Pembinaan, Nirah Wijaya dan Edia Resta Ginting. Sarana Penunjang, Yusuf Sanjoyo, Al-Hanifuddin Sugianti Gumulya. Komisi Musik, Ketua Anita Purnama, Sekretaris Julianto Sutanto, Bendahara Ria Puspita. Koordinator Pemandu Nyanyian Umat dan Pemusik Gerejawi, Murniasi Sutanto, Paduan Suara Murni Handayani, Vokal Grup Kristanti Santoso, Sarana Penunjang Ronjani dan Daniel Leonardo Panjaitan. Komisi Kedukaan, Ketua Juma Miasih, Sekretaris Erika Pandia, Bendahara Sri Widayati. Penanggung jawab urusan pengadaan, penjualan peti jenazah, dan aksesoris pemeliharaan rumah duka Ronjani, pemakaman dan kremasi Dwi Arifianto, rias peti dan konsumsi Salina Sitepu. Tim multimedia, koordinator Julianto Sutanto, anggota Erika Pandia, Ronjani, Daniel Leonardo Panjaitan, Doni Stefanus Pelupesi. Saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara akan memimpin, menolong, dan memampukan saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu berjanjikah saudara untuk melakukan pelayanan saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami melantik saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan dalam Komisi Anak, Guru Sekolah Minggu, Komisi Remaja, Komisi Pemuda, Komisi Dewasa, Komisi Musik, Komisi Kedukaan, Tim Multimedia. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Silakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa Engkau boleh berkenan meneguhkan, melantik anggota jemaat-Mu untuk menjadi pengurus dalam bidang-bidang yang khusus di tengah-tengah jemaat kami. Kiranya Engkau sendiri yang boleh mengobarkan semangat, spirit dalam pelayanan, supaya mereka boleh juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang rendah hati, yang takut akan Tuhan, yang boleh memuliakan Tuhan lewat segenap karunia yang sudah Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Kami juga mendoakan bagi mereka yang tidak dapat hadir di sini, tetapi sudah disebutkan namanya dan juga sudah secara otomatis boleh juga dilantik. Mereka yang berusia 60 tahun ke atas atau mungkin mereka yang berhalangan hadir karena sesuatu hal, Tuhan juga boleh sertai dan memberkati dalam pelayanan mereka, dalam hubungan kerjasama dengan jemaat Tuhan, dengan majelis jemaat, dengan segala umat Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami mendoakan ya Bapak pada pagi ini bagi keluarga almarhumah Bapak Marojahan Sihombing, terutama istri yang ditinggalkan Ibu Neti Purba dan segenap anak-anak Vivi, Ita, dan juga Mitra, dan juga menantu, segenap keluarga. Kiranya Roh Kudus memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Kami juga mendoakan, bersyukur untuk jalannya operasi bagi saudari Ica. Kiranya Ica boleh terus diberikan pemulihan oleh Tuhan, dan segenap keluarga boleh hadir memberikan support bagi Ica. Kami mendoakan juga bagi ibunda dari Penatua Bambang yang saat ini sedang sakit dalam kondisi kritis di kota Magelang. Berkati juga Penatua Bambang yang harus pulang pergi dari Indramayu ke Magelang. Kiranya Tuhan berkati kesehatannya dan juga mampukan Pak Bambang untuk dapat kehadirannya dapat menjadi suatu tanda cinta kasih seorang anak kepada ibunya. Kami juga mendoakan bagi
keberadaan Sekolah BPK Penabur Indramayu. Kiranya Engkau terus menyertai dan memakai sekolah ini untuk menjadi berkat di dunia pendidikan, khususnya di tengah-tengah kota Indramayu. Kami mendoakan juga bagi rencana pelawatan BPMK GKI Klasis Cirebon dalam rangka menjelang persiapan untuk persidangan majelis klasis pada Oktober mendatang. Kiranya semua itu berjalan dengan baik dan membawa kebaikan bagi hidup berjemaat di lingkup Klasis Cirebon. Kami juga mendoakan bagi pemerintah bangsa kami ini ya Bapak, kiranya Tuhan juga mampukan pemerintah untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah negeri ini. Persoalan korupsi, kemiskinan, ekonomi, dan juga pandemi corona yang belum berakhir. Kiranya segenap masyarakat juga boleh bekerja sama untuk dapat sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan, sehingga pandemi ini boleh segera berakhir dan kehidupan masyarakat boleh dipulihkan, baik secara ekonomi dan juga secara psikologis. Inilah ya Bapak segenap doa syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan pada Tuhan. Persembahan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan kita akan menyanyikan, akan diiringi dengan instrumental Kidung Jemaat 439. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kesehatan, anggota keluarga yang mengasihi, gereja tempat kami bertumbuh dan melayani, pekerjaan, usaha, dan keselamatan di dalam Kristus. Kini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, serta jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan, anugerah cinta kasih dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, serta Roh Kudus beserta saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya.